Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cerita seputar Tanah Doang, episode 2. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dalam podcast Cerita. Nah, untuk di episode kali ini kita mau berbincang-bincang dengan salah satu penggiat pariwisata di Selayar. Karena kan seperti yang kita ketahui kalau Selayar itu sangat memiliki banyak potensi wisata. Assalamualaikum Pak Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Pak ini atau saya panggil Kak? Lebih nyamannya ini Pak. Ya tergantung tergantung pembawa acaranya nih, mau panggil Kak atau Pak, terserah, bebas. Saya panggil Kak saja nih supaya lebih akrab. Oke. Pak Rido. Nah, untuk teman-teman di rumah, Pak Rido, Kak Rido adalah salah satu pelaku atau penggiat pariwisata Selayar. Nah, kalau boleh tahu ini Kak, kita itu bergerak di dalam bidang apa? Selayar Marin bergerak di bidang pariwisata, utamanya itu di wisata diving sebenarnya. Namun belakangan karena melihat diving ini mungkin hanya orang tertentu, maka mungkin dikembangin ke snorkeling, kemudian land tour, camping, paddling, dan masih banyak lagi sebenarnya. Oh, jadi kita ini punya usaha travel agent. Selayar Marine itu bergerak dalam bidang travel agent. Betul. Oh, I see. Jadi kalau boleh tahu, kita ini sebagai ownernya Selayar Marine atau apa ini Pak? Ya, saya salah satu owner di Selayar Marin. Jadi di Selayar Marin itu memang ada, kalau kami sih menyebutnya beberapa pemilik saham. Artinya sahamnya ini dalam bentuk alat. Ada yang memiliki kompresor, kemudian ada yang memiliki alat selam seperti BCD, regulator. Ada juga yang punya pelampung. Jadi kita artinya karena semua berhubungan, makanya dijadikan satu di Selayar Marin. Kalau boleh tahu ini Kak, apa sih alasan tak sampai akhirnya bilang ayo dirikan Selayar Marine? Apa yang dilihat dari Selayar, begitu pariwisatanya Selayar, kenapa sampai akhirnya kita mau dirikan ini travel agent? Awalnya sih dulu kaminya sebenarnya sering ngantar tamu tamu diving yang penelitian. Misalnya tamu dari IPB atau Udayana yang datang ke Selayar buat penelitian. Iya. Ya penelitiannya itu tentang terumbu karang, ikan, mangrove, lamun. Belakangan kami berpikir kenapa ini tidak dikembangin ke misalnya ngantar tamu diving, kan itu juga hampir sama sebenarnya. Samanya maksudnya mereka tetap datang diving itu hanya untuk melihat terumbu karang, melihat ikan dan lain-lain, pantai dan sebagainya. Oh, jadi dari situ awal tak kayak mungkin ini bagus kalau bangun kayak travel agent. Ya, berawal dari situ. Kami coba, karena kebetulan di Selayar Marin itu semua sudah bersertifikat awalnya. Bersertifikat apa itu Kak? Sertifikat diving dari, ada jenjangnya juga, dari open water, advance, rescue, kemudian ada yang dive master sampai instruktur. Oh, jadi kita itu yang ownernya itu awalnya memang kita itu semua sudah orang-orang diving begitu Pak? Ya, betul. Oh, jadi situ kumpul akhirnya jadi travel agent. Ya, betul. Oh, jadi sejauh ini karena diving terus kita belakangan juga kayak merambat ke spot-spot lain. Itu alasannya itu Pak juga kita kenapa bisa akhirnya bukan hanya diving yang kita jadikan. Apakah karena orang-orang luar yang operator lain, kalau misalnya mungkin ada yang belum, ada operator yang memang belum
memiliki sertifikat kan biasanya mulai dari yang kecil, seperti jualan paket snorkeling atau lentur. Nah kalau kami memang awalnya itu jualan paket diving. Oh, jadi Berawal dari jualan paket diving, kemudian ke berkembang ke snorkeling. Jadi kebalik. kebalik. Bukan Iya. bukan dari paket snorkeling atau lentur, Iya. tapi dari divingnya memang. Karena kan ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan kami ngantar tamu penelitian awalnya. Oh ya. Mahasiswa-mahasiswa S2, S3, sampai kami sempat ngantar dari Kanada meskipun bahasa Inggris jadi kendala, tapi tetap selesai juga penelitian. Iya. Karena kan dalam laut itu kita tidak mesti pakai bahasa, Iya, betul. komunikasi pakai mulut, tapi kan pakai hand signal saja. Oh iya, bahasa isyarat. Ya betul. Kalau boleh tahu itu tamu-tamu tak dari mana saja? Kalau yang kalau yang sekarang sih masih lokalan setelah pandemi COVID 2019-2020 itu. Iya. Ini masih lokalan, untuk tamu mancanegara itu masih kurang. Tapi kalau sebelumnya kebetulan kami ada teman di Kuala Lumpur, Iya. dengan Singapura itu ada setahun kadang 3-4 kali ke Selayar. Oh, jadi teman kerja sama tak itu di Kak? Ya betul. Untuk itu kalau boleh tahu, ini teman-teman di rumah juga sempat ada yang mau tahu bagaimana itu akhirnya promosi-promosi yang dilakukan sampai akhirnya tuh bahkan kita punya link di Kuala Lumpur atau ini di negara-negara lain. Itu ya sebenarnya lebih efektif. Kalau menurut kami memang lebih efektif dari mulut ke mulut. Saya lupa tahunnya, tapi itu memang berawal dari tamu dari Bira yang hendak nyelam di Palampuang namanya, Desa Menara Indah. Orang dari Malaysia ini ketemunya kami di situ. Oh, Dia kebetulan pesan tabung untuk diantar ke daerah, saya lupa nama tempat penyeberangan, Labuan Nipaya. oh yang Labuan Nipaya iya. untuk nyebrang ke Pulau Pasi. Jadi kami antarlah ke situ. Dari situ kami akrab. Pokoknya mulai dari antar tabung, antar dia makan, antar dia cari penginapan, dan kesemuanya sampai mereka meninggalkan Selayar. Dari temannya itulah dia tahu Selayar. Apa yang sudah sempat datang ke sini tahu Selayar, dan ada sampai 2-3 kali masih tetap datang ke sini. Oh, Tapi jadi setelah COVID itu sudah enggak lagi. oh, kalau sekarang iya Pak, after COVID. After COVID 2021 itu sudah mulai Masuk lagi. masuk lagi, tapi itu sudah dalam negeri sudah. Kalau yang dari luar sudah tidak ada lagi. Oh, Tapi jadi mungkin ada operator lain mungkin sudah dapat, tapi kalau kami sih belum pernah ngantar lagi. oh ya Pak, kalau misalnya untuk tamu-tamu sendiri, bedanya travel kita dengan operator lain, apa sih Pak yang buat mereka sampai kayak I choose this one, pilih Kak Selayar Marine gitu Pak? Itu sih kalau misalnya wisatawan memilih ya tergantung pelayanannya kita sih Oh ya. di Selayar Marine. Karena kan di sini kita sudah di setiap pendampingan tamu atau guiding tamu itu kan sudah ada SOP yang harus disepakati bersama sesama guide, dan memang sudah harus tertuang di travelnya kami. Kalau jadi harus punya SOP tersendiri Pak untuk pelayanannya kepada Ya, tamu-tamu. betul. Kalau untuk pandangan secara umumnya tentang pariwisata Selayar Pak, kayak tamu-tamu kenapa harus mengunjungi Selayar? Harapannya sih
Kalau kami ya di Selayar harus berbuat sesuatu yang mungkin beda di daerah lain, seperti apa? Seperti diving kan, mungkin yang dilihat di sini itu hanya terumbu karang, ikan, tapi kan ada yang namanya biota spesifik. Nah, mungkin di Selayar kalau kami itu masih melakukan survei-survei kecil karena keterbatasan kemampuan. Survei-survei kecilnya ini ya nanti punya sisa uang paket mungkin baru kami melakukan survei untuk mencari sesuatu yang berbeda yang layak dijual ke luar Selayar. Oh, jadi kita melakukan survei terlebih dahulu, Nah, betul. terus nanti kita buatkan paketnya dan kita jual. Betul. Oke. Kalau untuk kendala-kendala yang kita hadapi selama bergelut di dalam dunia pariwisata khususnya di Selayar ini, itu kalau boleh tahu apa saja itu? Eh, Kendala-kendala ya sebenarnya banyak sih. Kendala pertama itu mungkin di promosi. Kadang kita masih kendala mengikuti event pameran misalnya seperti di Deep Extreme yang mungkin dia butuh biaya besar, macam terakhir yang awal September kemarin, September ini 1 sampai 4 September itu kan butuh stand booth-nya saja sampai 25 juta. Nah, kalau misalnya kami kepengen promosi ke ikut pameran Deep Extreme, nah itu kan butuh tiket, butuh Jadi stand booth. iya, jadi kendala-kendalanya lebih kayak promosinya kita yang Ya. kurang karena terkendala di Ya, biaya. betul. Kalau untuk destinasi di Selayar sendiri yang menurut Bapak recommended untuk dikunjungi itu apa saja tuh? Destinasi yang recommended di Selayar kalau mengikuti apa yang kami jual, saya bukan jual dengan dengan akta notaris ya, tapi hanya jual paket wisatanya saja. Kalau menurut kami yang layak itu kalau di diving kami lebih banyak menjual Pantai Pinang namanya, itu ada di selatan timur Pulau Selayar. Jadi kita ke selatan dulu baru ke arah timur. Ya. Itu aksesnya melalui pelabuhan Patumbukang namanya. Oh, jadi itu jaraknya dari kota jauh? Itu sekitar 1 jam. Pantai Pinang ini untuk masyarakat Selayar saya pikir itu sudah banyak yang tahu. Hanya saja mungkin masih untuk menikmatinya itu masih sebatas pasir putihnya saja, untuk diving itu masih kurang. Oh, padahal di Pantai Pinang ini salah satu spot terbagus nih juga. Ya, kalau menurutnya kami yang yang sudah terbiasa atau yang sering nyelam, kalau sudah nyelam di beberapa tempat juga, ke Bira misalnya, ke Lombok atau ke Bali, bisa lah dibandingkan dengan spot Pinang ini yang dia punya nama spot, salah satunya itu Magic Wall, yang ketika kita diving pokoknya ikannya banyak dan ya sempat ada konflik juga sih dengan nelayan-nelayan lokal yang mungkin karena hasil gambarnya kita yang mereka lihat, nah akhirnya berminat buat mancing ke sana. Oh, padahal itu untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Tapi terakhir memang sudah ada mediasi antara pemancing dengan yang diving ini. Oh iya. Nah, itu sudah dijadikan spot wisata, diutamakan wisata diving. Ya karena kan kalau kami nyelam situ hanya foto-foto, lihat. Kalau misalnya mancing kan ketika itu diambil, yang Hilang. diving lihat Iya. apa gitu. Itu untuk yang mancing. Kalau
beberapa isu-isu juga bahkan ditemukan oknum-oknum yang sampai membom. Apakah ini di Pantai Pinang juga terjadi hal-hal seperti itu atau misalnya di tempat lain di Selayar? Selama diving di Pantai Pinang, alhamdulillah itu belum pernah lihat. Kalau dengar suara bomnya sering. Di sekitaran Pantai Ya, Pinang. entah itu karena kan kalau kita di dalam air, suara itu lebih apa? Suara bom meskipun jauh, dia akan terdengar merambat lebih cepat ke Oh, kitanya meskipun jaraknya mungkin 1 sampai 2 kilo itu masih tetap terdengar. kalau ini yang bom-bom sendiri, oknum-oknum seperti itu, kalau dari kita sendiri dan teman-teman pelaku pariwisata itu bagaimana caranya supaya mereka tidak melakukan hal seperti itu lagi? Adakah mediasinya juga ke mereka atau memang semua bagaimana ini kita Eh, menanggapinya? Ya ini tergantung Pemda sih. Kalau misalnya pemerintah mencarikan mata pencarian alternatif yang mungkin masyarakat pesisir ini bisa apa namanya bisa melakukan atau mengganti alat tangkapnya misalnya atau mungkin eh, intinya ada mata pencarian alternatif yang bisa menopang ekonomi masyarakat pesisir. Saya Kalau lebih harapannya ke situ sih. kalau untuk sekarang itu sudah berjalan atau memang ini baru harapannya kita selaku pelaku pariwisata yang khusus diving atau Hmm, kalau untuk saat ini saya lihat berjalan, tapi mungkin eh, kurang efektif juga. Tapi semoga saja Pemda lebih berusaha lagi mungkin agar bisa menekan pembom dan pembius ini. ya, karena kan pastinya itu sangat berdampak sekali untuk kita sama teman-teman lain di pengusaha travel agent karena kan kita yang kita jual spot diving. Nah, kalau itu dibom pastinya itu sangat berdampak untuk Ya betul. Pernah kejadian di kami di Punagaang itu masih sering terdengar juga meskipun tidak pas di pantai Punagaangnya, tapi eh, yang paling berdampak itu selain dari antara bom dan bius, yang paling berdampak itu bius. oh ya. Pembiusan ini kan ketika biusnya sudah disemprot kemudian terbawa arus, itu sepanjang perjalanan bius yang dibawa arus ini, kalau misalnya dia melewati semua terumbu karang, ya semua terumbu karang yang dilewatin itu mati. Berarti bius lebih berbahaya lagi daripada bom. Betul. Dan banyak oknum-oknum di Selayar yang melakukan hal seperti itu. Banyaknya sih saya kurang tahu, tapi ada masih tetap ada sampai sekarang. Berarti itu menjadi masalah dan kendala buat kita. Iya betul. Bisa minum tehnya dulu Pak Oh ya, supaya terima lebih kasih. rileks. Jadi masalahnya sekarang lebih kepada bius, bom, promosi juga untuk kita sendiri. Iya. Balik lagi ke daya tarik wisata yang di Selayar selain Pantai Pinang. Terus kita tadi sebutkan juga Pantai Punagaang. Kalau boleh tahu apalagi nih yang kayak bisa kita jual gitu untuk masyarakat di luar sana? Yang ada sekarang mungkin kami biasanya itu enaknya di Selayar karena kan kita bisa jualan paket itu sepanjang tahun. Kalau misalnya sebelah barat ini berombak, kami jualnya paket yang sisi timur ke Pantai Pinang, Punagaang, Lansangiring Lansangiring kayak namanya yang di Bagian bawah. bagian utara ya. Oh ya. Bagian utara sebelah timur. Kemudian kalau misalnya di sebelah timur macam musim ini kan sisi timur masih berombak. Nah, yang kami jual itu ada Pulau Pasi, ada Pasir Gusung,
kemudian ada Pulau Bahuluang sampai Tambulunga, Polasi di Bukit Nane. Jadi ini yang kita bilang itu adalah objek-objek wisata yang recommended dan sangat ini ya, layak dijual, layak orang-orang tahu kalau mereka mau datang ke Selayar. Iya betul. Tapi untuk saat ini di Selayar Marine kami masih sementara membahas untuk paket snorkeling dan land tournya. Itu yang sudah jadi. Tapi untuk paket diving untuk jual sebelum ombak di timur reda, ini masih sementara berproses. Mungkin akhir bulan sudah selesai. Jadi ini salah satu contoh paket tadi. Ya betul. Oke, kalau ini sendiri kalau boleh tahu ini di daerah mana, di bagian mana di Selayar? Kalau ini di pantai Balojaha, iya pantai Balojaha kayaknya. Kalau ini di bagian mana itu kalau boleh tahu? Dia di Pulau Pasigusung namanya. Desa, kalau ini masuk desa Kahu-Kahu. Kalau ditarik dari sebelah timur ke sebelah barat. Kalau dari transportasi untuk bisa ke sana itu bisa kita pakai motor saja, misalnya kalau saya mau ke sana itu boleh? Kita harus mesti pakai kapal, aksesnya itu dari Pelabuhan Padang. Oh jadi menyeberang lagi? Nyebrang, harus nyebrang lagi, atau bisa dari Pelabuhan TPI. Tapi mungkin kalau untuk lebih ininya mungkin orang-orang kalau mau misalnya ke sana bisa hubungi kita saja. Betul. Tapi kalau di paket ini kayaknya sudah ada kontak personnya. Mungkin lebih lebih tepatnya bisa kontak ke kontak personnya betul. Playernya ini. Ya betul. Jadi teman-teman di rumah ataupun di luar sana yang mau datang ke Selayar dan mau berkeliling Selayar, kalian bisa menghubungi kontak person yang tertera, atau untuk lebih jelasnya mungkin ada media lainnya Pak yang bisa, di mana mereka bisa melihat ini. Oh ya, kami ada Instagram, ada YouTube, ada fanpage, ada Facebook guide-nya sendiri atau Instagram guide-nya sendiri. Itu bisa di di telepon atau di kontak. Kemudian ada TikTok. Tapi untuk melihat paket lebih lengkapnya itu ada Instagram Selayar Marine Official. Oh, jadi kalau misalnya orang-orang di luar sana yang mau datang ke Selayar terus mau berkeliling bisa langsung cek di Instagram paket-paketnya. Ya betul, ada beberapa pilihan paket seperti yang ditampilkan tadi. Ada pesona sunset Gusung, baik itu yang per orang ataupun yang family atau yang couple itu ada. Kemudian ada ini ya Polasi Bahuluang. Oh ini kalau ini di bagian mana ini Pak? Polasi Bahuluang ini ada di ujung selatan Pulau Selayar, tapi belum ujung kabupaten sih, maksudnya ujung daratan utama Selayar ini. Ini kayak lebih mirip-mirip juga yang di Labuan Bajo, kayak itu di mana? Ya hampir mirip. Hanya saja untuk kalau mungkin di Labuan Bajo itu sudah ada fasilitas lengkap, kalau di sini kita masih belum. Jadi untuk mendaki, kalau kami ini namanya Bukit Nane, bisa untuk mendaki naik ke Bukit Nane itu bisa dari sebelah barat atau sebelah timur pulau. Hanya saja untuk sebelah timur pulau itu terkendala pasang surut biasanya. Kapalnya tidak bisa masuk. Ini kalau ini dari sisi juga barat. bagus. Ini pakai KM Erlin, ini kapal kayu yang kebetulan join juga dengan Selayar Marine. Ini Sunrise Sibolang. Sibolang ini kan Polasi Tambulunga Bahuluang. Oh itu nama pulau di Selayar itu dia? Ya betul. Berarti kayak ya nggak perlu jauh-jauh dong ke Labuan Bajo. Kalau misalnya Selayar juga sebagus ini, kayak kita punya juga kapalnya, kita punya juga objek wisatanya hampir mirip. Ya betul. Tidak, kalau bagi saya sih semenjak menggeluti operator perjalanan wisata ini atau agen travel, tidak sah rasanya jadi orang Selayar kalau misalnya belum
mengelilingi pulau-pulau yang ada di Selayar ini. Jadi alhamdulillah sudah pernah sampai Kakabia, Pasilambena, Oh, itu Bonerate. pulau-pulau di Selayar juga itu. Ya betul. Dan semua punya keunikan tersendiri, bahkan untuk spot divingnya juga ada di setiap pulau. Eh, Kalau di pemetaan terakhir itu sampai Pulau Karumpa itu ada di Kecamatan Pasilambena. Nah guys, itu yang di rumah. Ingat kita tadi katanya Kak Rido, bukan orang Selayar kalau belum mengelilingi Pulau Selayar. Betul. Nah, terus kalau mau kelilingi pulau dan butuh kita teman, hubungi saja Selayar Marine. Bagaimana Iya, itu? betul. Tapi pertanyaan baru ini datang. Mungkin orang-orang Selayar tahu mungkin bagaimana mereka sampai di Selayar. Tapi orang-orang luar yang notabene mungkin beberapa orang tidak tahu di mana itu Pulau Selayar atau bagaimana caranya kita ke sana, itu kalau bisa kita jelaskan bagaimana supaya mereka tahu bagaimana caranya supaya mereka bisa sampai ke pulau kita. Oh ya, sebenarnya sudah sering dipromosin juga sih, tapi kalau misalnya hanya Selayar Marine yang promosi, itu mungkin untuk followernya kami itu masih belum terlalu banyak. Tapi kalau misalnya satu Selayar yang promosikan bagaimana cara mengakses Kepulauan Selayar ini, misalnya dari Makassar, apa mau hendak misalnya dari Jawa mau ke Selayar kan mesti ke Makassar dulu. Transit. Ya kalau dulu waktu masih ada maskapai ya mungkin transit beberapa jam kemudian terbang ke Selayar, tapi sekarang kan agak susah. Kenapa itu? Mungkin banyak yang bertanya sudah ada pesawat belum ke Selayar. Harapannya sih karena saya lihat berita itu kan sudah ada komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk penerbangan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Harapannya sih semoga bulan depan atau dalam waktu dekat ini sudah bisa ada meskipun tidak tiap hari. Sebelumnya memang sudah ada, terus tidak ada, terus sekarang mau diadakan lagi. Ya betul. Mungkin karena terkendala COVID di 2 tahun terakhir ini kan, ya memang tidak ada aktivitas, mungkin maskapai rugi atau gimana. Nah semoga harapannya nanti sudah ada maskapai, jadi untuk jualan paketnya atau promosi keluarnya kita itu lebih gampang lah. Jadi kalau misalnya sudah terkendala dia untuk kesini tuh melalui pesawat, jadi orang-orang di luar sana itu bisa kesini melalui apa lagi tuh? Untuk saat ini ada, kalau yang kami pakai sih di penjualan paket itu ya masing-masing menggunakan ferry. Ada yang akses melalui Bira ke Pamatata, ada juga yang dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke Pelabuhan Benteng Kepulauan Selayar. Jadi orang-orang di luar sana kalau mereka mau ke Selayar bisa mengakses lewat Pelabuhan Bira dan pelabuhan yang ada di Makassar. Betul. Oke. Kalau misalnya kan beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun belakang ini Pak, kita hampir bahan pariwisata itu mati karena kita mengalami musibah COVID. Nah, kita sendiri sebagai pelaku pariwisata khususnya di Selayar, bagaimana cara tak bertahan sampai akhirnya bisa melewati masa-masa itu? Hampir kolaps juga sebenarnya. Menghadapi pandemi kemarin yang ya kalau kami mengandalkan wisatawan dari luar Kabupaten Kepulauan Selayar, itu bisa dikatakan tidak ada. Nah, bertahannya kami coba edukasi. Kami sempat buka paket di Pantai Punagaang dengan paket edukasi. Kalau di normalnya untuk biaya diving, 1 kali diving itu di 500.000 dengan memakai minimal orang. Nah, yang kami buka di Pantai Punagaang 2 tahun terakhir itu hanya 75.000. Jadi dari 500.000 ke 75.000. Betul. Tapi yang didapat
Sudah dengan alat selamnya, sudah dengan pendampingnya, sudah dengan kamera underwaternya. Jadi setelah hanya untuk masyarakat Selayar sendiri sih. Maksudnya kami memperkenalkan selam ke masyarakat lokal di Selayar ini. Jadi itu kegiatan yang dilakukan selama COVID lebih ke masyarakat lokal saja. Betul. Tapi sejauh ini selama tak bergelut dalam dunia pariwisata, bagaimana perasaan tak? Gitu. Senang karena kan apa ya? Ketemu banyak orang. Diving itu kan di Selayar Marin orang-orangnya itu kebetulan memang hobi diving. Artinya apa yang menjadi hobi yang jadi pekerjaannya kami itu tentu tidak akan terasa berat dibanding sesuatu yang akan kita kerjakan tapi terpaksa. Saya pikir jauh lebih baik ketika misalnya memang sudah jadi hobi atau passionnya kita, ya senang-senang saja. Kalau kita sendiri kan diving, fokus di bidang diving, pastinya sudah berlisensi. Nah, untuk berlisensi sendiri bisa kita jelaskan berapa tahapan lisensi itu dan bagaimana cara mendapatkannya kalau kita mau dapatkan lisensi di Selayar? Ya, untuk saat ini mudah karena kebetulan alhamdulillah bisa mencapai sertifikasi instruktur itu 2018. Kebetulan saya sendiri instruktur berafiliasi ke Scuba School Internasional dengan pusat untuk di Indonesia itu ada di Bali. Menjadi seorang divers itu memang harus betul-betul suka laut atau cinta laut. Karena kan kebanyakan kalau di Selayar misalnya saya takut hitam. Apalagi cewek. Betul. Padahal kan menikmati isi dalam laut itu kita tidak akan pernah bosan. Pasti akan ada sesuatu hal yang baru yang bisa kita lihat ketika misalnya kita sering jalan. Untuk mendapatkan lisensi diving itu bisa ke dive centernya kami. Jadi selain menjual paket wisata, kami pun bisa mengeluarkan lisensi. Itu dari open water, advance hingga dive master. Jadi orang-orang yang mau diving di Selayar terus mau mendapatkan lisensi bisa di Selayar. Betul. Sekarang sudah bisa. Ada 2 dive center yang bisa mengeluarkan sertifikat selam atau sertifikat diving. Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman di rumah juga mau tahu, kalau selain dive center yang kita punya untuk mengeluarkan lisensi, itu ada dive center apa lagi? Selayar Dive Adventure namanya. Itu letaknya di Matalalang. Oh ya, jadi untuk teman-teman di rumah yang mau mendapatkan lisensi itu bisa ke Selayar Marine, bisa ke Selayar Dive Adventure. Betul. Hanya ada 2 di Selayar. Hanya ada 2. Saya dengar juga kalau bahkan bukan hanya orang Selayar yang memakai jasa travel agent di Selayar untuk mendapatkan lisensi, orang-orang luar juga. Atau betul. Setelah menjadi instruktur, alhamdulillah ada banyak panggilan, ya tapi bukan lelaki panggilan kami. Bukan lelaki panggilan nih. Banyak dipanggil keluar. Terakhir itu di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Itu akhir bulan Agustus kemarin. Kalau sebelumnya itu sempat ke Ambon, sempat ke kemarin? Itu untuk mengeluarkan lisensi? Ya, kebetulan peserta itu ada 20 sampai 40 peserta. Berarti orang-orang ini sudah banyak yang tahu kalau di Selayar tuh punya
kita punya juga teman yang bisa mengeluarkan lisensi? Alhamdulillah sudah banyak. Ya selain kami, kalau misalnya pesertanya banyak, kami yang ke daerahnya. Tapi kalau misalnya ada 1-2 orang, macam kemarin kan sampai ada yang dari Jakarta itu malah ngambil sertifikatnya di Selayar. Jadi jangkauannya itu sudah seluruh Indonesia? Iya, dari mulut ke mulut. Artinya kalau tamunya kami kan dari Surabaya, untuk di domestik itu ada dari Surabaya, ada dari Kalimantan. Malah kemarin dari saya lupa, Kepulauan K kah? Kalau nggak salah. Oke. Oh, jadi kita tamu-tamu sudah banyak yang dari luar yang ambil lisensi itu. Yang terakhir itu saya dengar juga kalau katanya di Selayar itu tempat pengambilan lisensi yang harganya tidak terlalu mahal dibandingkan tempat-tempat lainnya. Apakah saya mau konfirmasi langsung ini itu betul atau tidak itu? Ya, untuk mengambil sertifikasi diving ya tergantung fasilitasnya sih. Kalau misalnya kita menggunakan pada saat prakteknya itu kita menggunakan kapal seperti speedboat, kan otomatis bahan bakarnya itu kan lebih banyak ya, karena misalnya kami jual 2,7 atau misalnya 3,5 ya, sertifikatnya sama open water, tapi mungkin fasilitas pada saat kita ke lapangan itu beda. Ada yang pakai kapal katinting, ada yang pakai jolor, ada yang pakai speed. Beda di fasilitas saja. Betul. Makanya itu mungkin kita lebih murah dibandingkan tempat-tempat lain karena bedanya di fasilitas saja. Betul. Tapi untuk pengetahuan dan lain-lainnya itu sama. Itu sama. Oke. Nah, itu info lagi nih guys. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau punya lisensi, itu bukan kenapa kita lebih murah dibandingkan yang lain, itu bukan karena ilmunya tuh kurang atau apa, tapi bedanya memang cuma di fasilitas. Nah, ini terakhir Pak, harapannya untuk pemerintah Selayar untuk pariwisata kita. Apa ya? Harapannya ke depannya ini mungkin lebih diperbanyak kolaborasi, karena kami juga mempromosikan Selayar. Kalau dengan agen travelnya kami sendiri itu tidak akan mampu, itu memang kita butuh berbanyak. Terlebih harapannya ke Pemda, mungkin bisa ada sedikit sentuhan di objek wisata yang operator ini jual. Ada sentuhan oleh pemerintah, seperti misalnya kemudahan akses atau ada pembangunan jembatan, atau mungkin ada pemasangan tanda seperti Marine Buoy. Jadi harapannya kepada pemerintah mungkin lebih ke fasilitasnya di setiap daya tarik wisata yang betul. kita jual. Iya, betul. Karena kan apa yang kami jual itu ya, kalau misalnya kami target ke orang lokal, mungkin akan merasa kemahalan. Karena di harga paket saja itu kan ya mungkin start dari 250 hingga ke ada yang sampai 10 jutaan malah. Berarti kita memang targetnya itu bukan orang lokal. Ya, intinya di awalnya itu kami targetnya orang dari luar Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mungkin bisa menggunakan maskapai, bisa menggunakan ferry. Terima kasih banyak Pak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini berbincang-bincang mengenai pariwisata Selayar, apa-apa saja yang ada di Selayar yang orang lain tidak tahu dan bisa kita lakukan di Selayar. Kami tim dari Carita mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, sekian, semoga obrolan saya dengan Pak Ridho ini dapat kita petik banyak ilmu-ilmunya, pengetahuan-pengetahuannya. Dan juga untuk teman-teman di rumah yang punya saran untuk narasumber lain yang kiranya
bisa bergabung dengan kami di podcast Carita, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Dan jangan sekian untuk podcast kali ini. Nantikan kami di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.